pagi hari ini. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendasari hidup kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami supaya kami mengerti firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Saudara, saya mendengar satu cerita. Saya juga pernah membaca cerita ini. Ada seseorang yang bekerja pada satu perusahaan, dan entah bagaimana hari itu dia terkurung di satu freezer yang besar di perusahaan itu. Dia berusaha untuk menggedor-gedor pintu, tapi tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang membukakan pintu karena memang itu sudah bukan jam kerja, itu sudah di luar jam kerja. Lalu orang ini dia sangat panik dengan kondisi itu. Kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia mulai merasa dingin, dan kemudian dia ambil kertas, lalu dia menulis pesan-pesan untuk keluarganya. Mungkin dia berpikir kalau dia meninggal dan nanti ditemukan, paling tidak ada pesan-pesan yang dia titipkan lewat tulisan itu. Lalu dia menulis, sekarang sudah jam sekian, saya sangat kedinginan. Begitu kira-kira isi beberapa pesan. Lalu ada juga kata-kata dia sangat kedinginan. Lalu memasuki jam 2, jam 3 dia menulis, sekarang sudah jam 2, jam 3 dini hari, saya mulai tidak bisa bergerak. Lalu di jam 4, jam 5 dia menulis, saya sangat kedinginan dan saya merasa saya mulai sulit untuk bernafas, dan akhirnya orang ini meninggal dunia. Pagi harinya teman-teman kerjanya menemukan dia. Mereka buka freezer itu dan menemukan orang ini sudah meninggal di freezer itu. Tapi tahukah saudara, ternyata freezer itu adalah freezer yang rusak. Jadi tidak berfungsi sehingga tidak dingin di freezer itu. Tapi orang ini ketika diperiksa, yang paling mengejutkan adalah dia meninggal dengan kondisi hipotermia. Hipotermia itu satu kondisi penurunan tubuh secara drastis, dan biasanya penyebab paling umum adalah karena orang berada di satu tempat yang terlalu dingin dengan kondisi yang terlalu dingin. Ketika dia lama berada di kondisi seperti itu, misalnya biasanya yang mengalami hipotermia itu para pendaki gunung yang mereka mendaki di tempat yang terlalu dingin, dan ini bisa menyebabkan suhu tubuh mereka menurun, bisa meninggal dunia. Itu hipotermia. Nah saudara, orang ini dia terkurung di dalam freezer yang rusak, tapi dia ditemukan meninggal dunia karena hipotermia. Sebenarnya tidak mungkin, tapi ini yang terjadi. Dia mengalami hipotermia sampai dia meninggal dunia. Itu bukan karena karena dia berada di dalam freezer yang dingin, tapi karena apa yang dia pikirkan. Karena dia berpikir bahwa dia pasti meninggal dunia dalam kondisi seperti itu, dan itulah yang terjadi. Dokter memeriksa dan menemukan dia meninggal hipotermia. Saudara, ternyata pikiran ini sangat berpengaruh dalam hidup kita. Lalu apa yang firman Tuhan katakan kepada kita tentang pikiran? Kita buka bersama-sama Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Filipi pasal 4 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan begini, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita, memerintahkan kepada kita, supaya kita jadi orang yang terbiasa memikirkan hal-hal yang baik, karena ternyata pikiran itu sangat menentukan keputusan dan tindakan kita. Pikiran itu sangat menentukan keputusan dan tindakan kita. Rasul Paulus mencontohkan ini. Dia katakan dia bisa melupakan apa yang di belakangnya, dan dia berlari-lari pada tujuan. Karena pola pikirnya sudah diperbaharui dalam Kristus. Dia bisa melupakan apa yang di belakangnya. Dia berlari-lari berfokus pada tujuan, yaitu panggilan surgawi. Kenapa? Karena pola pikirnya sudah diperbaharui di dalam Kristus. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita tidak bisa berfokus dari tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita gagal berlari pada panggilan surgawi karena pikiran-pikiran negatif yang menguasai kita. Ada perkataan buruk orang lain terhadap kita. Ada kekhawatiran yang berlebihan untuk hal yang belum tentu terjadi. Ada prasangka buruk.
yang pada akhirnya kita menyalahkan diri, menyalahkan keadaan, dan pada akhirnya kita tidak bisa berfokus untuk bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Lalu bagaimana kita bisa menjaga pikiran itu? Nah, jalan satu-satunya adalah biarkan firman Tuhan ini, biarkan Alkitab ini yang menjadi dasar dalam hidup kita. Semua yang benar, itu yang harus kita pikirkan. Apa ya semua yang benar itu? Semua yang benar itulah yang ada di dalam Alkitab. Semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, yang sedap didengar dan disebut kebajikan. Ada di mana semuanya itu? Semua ada di dalam firman Tuhan, ada di dalam Alkitab ini. Maka seharusnya kita mendasari hidup kita ini sepenuhnya dengan firman Tuhan. Dan ketika kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan memenuhi hidup kita. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, biar kami selalu mendasari hidup kami dengan firman Tuhan, sehingga pikiran kami, hati kami selalu diisi dengan kebenaran, hal-hal yang baik, hal-hal yang mulia, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, hal-hal yang manis didengar, yang patut dipuji, itu yang ada dalam hati pikiran kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini, dan kami akan memulai aktivitas kami. Biar Tuhan yang sertai kami sepanjang hari ini. Tuhan yang tolong campur tangan, berikan hikmat akal budi sehingga kami bisa melaksanakan tugas tanggung jawab kepada kami. Biar Roh Kudus ada selalu bersama-sama dengan kami, menolong, memimpin kami dalam segala hal yang kami kerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu yang dalam pergumulan masalah, biar Tuhan yang berikan jalan keluar. Yang sakit, biar Tuhan yang berikan kesembuhan. Yang sedang bergumul, mencari pekerjaan, memulai usaha yang baru, biar Tuhan yang menolong, memberikan hal-hal yang baik untuk semua yang kami rencanakan di waktu-waktu ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.